Assalamualaikum Ananda Soli dan Soliha. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Baiklah Ananda semua, kita hari ini akan belajar tema I, subtema kedua. Sebelumnya marilah kita buka pembelajaran kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu muatan IPA. Yang pertama, Ananda mampu membandingkan zat tunggal dan campuran. Yang kedua, Ananda mampu membedakan campuran homogen dan heterogen. Dan yang ketiga, Ananda mampu mengidentifikasi komponen penyusun campuran. Untuk muatan IPS, yang pertama Ananda mampu menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Dan untuk muatan PKN, Ananda mampu mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, check it out. Baiklah Anda semua, yang pertama kita akan belajar IPA, yaitu tentang membandingkan zat, tunggal, dan campuran. Silakan Ananda semua buka bukunya pada halaman 44. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya, oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, besi, emas, dan perak. Oksigen yang kita hirup adalah zat tunggal berjenis unsur. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya, air atau H2O, karbon dioksida, dan natrium klorida atau garam dapur. Air juga dapat diuraikan oleh listrik menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Beberapa contoh campuran homogen yaitu sirup di dalam gelas merupakan campuran air dan sirup cair. Kemudian ada larutan oralit yang tersusun atas serbuk oralit yang dilarutkan dalam segelas air. Nah, sementara campuran heterogen itu adalah dia tidak memiliki komposisi yang tetap seperti halnya campuran homogen. Ciri lainnya yaitu partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Campuran ini bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Beberapa contoh campuran heterogen yaitu yang pertama ada air tanah, air dan minyak, kemudian ada adonan beton, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mengidentifikasi komponen penyusun campuran. Sebelumnya kita telah mempelajari zat tunggal dan campuran beserta bagian-bagiannya. Komponen campuran tersebut dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Contoh dari zat padat dengan zat padat misalnya gula pasir dengan kopi. Kemudian zat padat dengan zat cair misalnya gula pasir dengan air. Lalu ada zat padat dengan gas misalnya debu di udara. Zat cair dengan zat cair misalnya alkohol dengan air. Zat cair dengan gas misalnya air di udara saat hujan. Selanjutnya kita akan belajar IPS yaitu tentang menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai jenis usaha yang dilakukan. Contohnya yang pertama ada pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, perhutanan, perikanan, perindustrian, peternakan, dan jasa. Untuk selengkapnya bisa Ananda buka buku pada halaman 58. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Simak video berikut ya.
Selanjutnya kita akan membahas PKN tentang mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa Ananda buka bukunya pada halaman 62. Baca teks yang ada di sana, kemudian simak kembali video ini ya jika sudah selesai membaca. Hidup rukun adalah saling menghargai dan menghormati antar manusia dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Hidup rukun sebaiknya kita terapkan di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, peristiwa pada teks tersebut mencerminkan bahwasanya hidup rukun itu dalam kehidupan sehari-hari memiliki beragam manfaat. Salah satunya adalah meringankan kesulitan tetangga yang mengalami musibah. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Tadi kita sudah belajar IPA, yaitu tentang membandingkan zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Lalu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu dia memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata. Sedangkan heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap. Ciri lainnya yaitu partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi komponen penyusun campuran. Nah, ini ada 3 ya nak ya, yaitu zat padat, gas, dan cair. Lalu ada IPS, yaitu tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Contohnya itu ada pertanian, perdagangan, perikanan, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan per kelompok. Contoh untuk perseorangan itu ada pertanian dan perkebunan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Sedangkan kelompok itu contohnya ada firma, PT, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada PKN, yaitu mengidentifikasi contoh hidup rukun dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun ukhrawi yang bisa kita petik pada pembelajaran PKN yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pada Quran Surat Al-Hujurat ini kita diminta untuk hidup rukun ya nak ya. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat rahmat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya, yaitu video pembelajaran tema I subtema 3. Marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.